Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Ratna Alfiana dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi ini sendiri telah dimulai pada tahun 1908 yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya Kebangkitan Nasional Indonesia. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu, terdapat selama 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu, terdapat pola peristiwa politik serta dua inversi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi mengambil alih kembali di desa dan daerah pinggiran karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik. Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial, yaitu yang terjadi di beberapa bagian Pulau Sumatera. Latar belakang berdirinya Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yaitu yang berlangsung secara cepat menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa adanya perencanaan dan dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Salah satu hal yang bisa dianggap revolusi besar di Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang sekaligus menjadi tanda bahwa Indonesia telah terlepas dari imperialisme negara lain. Perubahan yang begitu cepat dari masa Belanda yang dilanjutkan Jepang hingga merdeka merupakan suatu yang dihasilkan dari revolusi bangsa. Pergerakan tersebut bisa berjalan dibantu kebijakan politik etnis yang memang masih dijalankan oleh Belanda. Ada juga kependudukan oleh warga Jepang di wilayah bangsa Indonesia dalam 3,5 tahun dan menjadi suatu trik yang penting dalam lahirnya Revolusi Nasional Indonesia, di mana pihak Belanda hanya mampu mempertahankan sedikit daerah jajahannya di wilayah Hindia Belanda. Tetapi akan waktu 3 bulan saja Jepang sudah berhasil menguasai Sumatera. Setelah itu pihak dari Jepang juga membuat strategi jitu dengan mengambil hati dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, juga mengizinkan Indonesia digunakan dalam ruang publik. Hal tersebutlah yang membuat adanya berbagai organisasi perjuangan seluruh Indonesia. Perkembangan Revolusi Nasional Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945,
Kota Hiroshima hancur akibat bom atom. Beribu-ribu orang tewas terkena bom saat itu. Selang beberapa hari, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Kedua bom itu dijatuhkan oleh pasukan sekutu dan berhasil membuat Jepang menyerah tanpa syarat, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah pada pasukan sekutu dan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri, Jepang menandatangani dokumen penyerahan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, lalu membawanya ke Rengas Dengklok. Di sana mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancang bersama tokoh-tokoh. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Rakyat pun bersorak-sorai gembira. Namun, perjuangan Indonesia belum selesai. Sampai di situ, Belanda kembali datang ke Indonesia untuk menegakkan kekuasaan. Di akhir waktu pada Agustus 1945, pemerintahan dari Republik Indonesia telah terdiri dari Jakarta. Lalu kabinet presidensial dibentuk di mana Soekarno sendiri sebagai pemimpin tertinggi. Lalu Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk dan bertujuan untuk membantu presiden, juga memiliki fungsi yang hampir sama sebagai badan legislatif. Dengan dibentuknya pemerintahan pusat di Jakarta, beberapa raja di daerah-daerah menyatakan untuk menggabungkan diri ke pemerintahan pusat dan juga yang menolaknya, terutama raja yang bersekutu dengan Belanda. Pemerintahan Indonesia yang baru saja dibuat dengan waktu yang cepat, karena bangsa Indonesia khawatir jika pihak Belanda berusaha kembali untuk merebut wilayah Indonesia. Di dalam konferensi antara Panglima dan militer pada setiap divisi di Yogyakarta, seorang berumur 30 tahun yang merupakan mantan dari guru sekolah, yaitu Sudirman, terpilih untuk menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat dengan gelar Panglima Besar. Beberapa titik perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu: 1. Pertempuran Surabaya, 2. Pertempuran Ambarawa Magelang, 3. Bandung Lautan Api, 4. Pertempuran Medan Area, 5. Puputan Margarawa, 6. Perjuangan bersenjata di Sulawesi. Belanda juga melakukan agresi militer pada beberapa daerah untuk memperluas daerah kekuasaannya. Agresi militer menjadi 2, agresi militer 1 dan agresi militer 2. Pengaruh Revolusi Nasional Indonesia. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia itu sendiri. Di antaranya kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Ada 2 efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh Gerakan Nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi kerajaan Belanda dan Indonesia. Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia II dan Gerakan Revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. Kesimpulan, Revolusi Nasional Indonesia adalah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. 2. Yang menjadi latar belakang berdirinya Revolusi Nasional Indonesia antara lain adanya organisasi-organisasi di Indonesia seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional, dan lainnya.
Di samping itu, adanya gerakan yang lebih keras digunakan untuk mendesak Belanda agar memberikan hak-hak Indonesia dan strategi Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia yang menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. 3. Perkembangan Revolusi Nasional Indonesia terbagi menjadi 2 perjuangan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. 4. Atau yang terakhir, Revolusi Nasional Indonesia memberikan pengaruh langsung pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia itu sendiri, seperti kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Setelah itu, secara perlahan pemerintahan Republik Indonesia mengatur kembali segala hal di berbagai bidang, yaitu sebelumnya mengalami pemblokadean oleh pihak Belanda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.